Ketika malam menjelang di tanggal 30 September 1965, Jakarta berada di ambang perubahan besar yang akan mengguncang Indonesia. Di balik tirai malam itu, Letkol Untung, seorang perwira yang tidak banyak dikenal publik, merencanakan sebuah operasi yang akan membuat namanya tercatat di dalam sejarah. Letnan Kolonel Untung Syamsuri lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli 1926. Ia tumbuh di dalam lingkungan yang keras dan penuh dengan tantangan, yang kemudian membentuknya menjadi pribadi tangguh dan berdedikasi. Dari usia muda, Untung telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap dunia militer. Cita-citanya untuk menjadi seorang prajurit terus menyala hingga ia beranjak dewasa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Untung memutuskan untuk bergabung dengan tentara. Ia berhasil masuk Akademi Militer Yogyakarta pada tahun 1945. Di tengah berkobarnya semangat revolusi kemerdekaan, seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Untung turut berperan di dalam berbagai pertempuran melawan penjajah yang memperkuat reputasinya sebagai prajurit yang berani dan cerdas. Pada awal tahun 1960-an, Letkol Untung bertugas di Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Posisi ini memberinya akses langsung ke lingkaran kekuasaan dan memungkinkan dia untuk mengamati dari dekat dinamika politik Indonesia yang semakin kompleks dan penuh intrik. Namun, ketidakpuasan di kalangan militer mulai mengemuka. Situasi politik yang tidak stabil ditambah dengan isu korupsi dan pengaruh asing menciptakan ketegangan di dalam negeri. Di dalam konteks ini, Untung mulai merencanakan sebuah gerakan untuk menyingkirkan perwira tinggi yang dianggapnya berpotensi mengkhianati revolusi. Pada malam 30 September 1965, Operasi G30S dilancarkan. Letkol Untung dan anak buahnya bergerak cepat, menculik dan membunuh 6 jenderal angkatan darat yang dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Tindakan ini didasari oleh keyakinan bahwa mereka sedang menyelamatkan negara dari kudeta militer yang akan datang. Namun, operasi tersebut gagal mencapai tujuannya. Hanya beberapa jam setelah operasi dimulai, Mayor Jenderal Soeharto, seorang perwira tinggi yang tidak terlibat dalam penculikan, berhasil mengambil alih komando dan mengendalikan situasi. Dalam hitungan hari, Soeharto mulai melakukan serangkaian tindakan balasan yang drastis. Letkol Untung dan para pelaku G30S lainnya diburu tanpa ampun. Setelah operasi G30S gagal, Letkol Untung berusaha melarikan diri untuk menghindari penangkapan. Dengan menggunakan jaringan bawah tanah yang pernah ia bangun selama masa perang gerilya, Untung bergerak dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyiannya yang lain. Ia bersembunyi di berbagai tempat di Jakarta, berusaha menghindari deteksi dari aparat keamanan yang sudah mulai mengintensifkan pencarian. Pengejaran terhadap Letkol Untung dilakukan dengan sangat intensif. Tim khusus yang dibentuk oleh Soeharto untuk memastikan bahwa semua pelaku G30S ditangkap. Tim ini menggunakan segala cara, mulai dari intelijen militer hingga penyamaran untuk melacak keberadaan Untung. Mereka memeriksa rumah-rumah warga, menyusup ke jaringan yang diduga memberikan perlindungan dan menginterogasi orang-orang yang dicurigai memiliki informasi. Untung sempat bersembunyi di daerah Glodok, di mana ia berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya untuk menghindari penangkapan. Namun, jejaknya mulai tercium oleh aparat ketika salah satu informan memberikan petunjuk penting mengenai keberadaannya. Dengan informasi tersebut, pengejaran semakin dipersempit dan aparat keamanan semakin dekat untuk menangkapnya.
Pada awal Oktober 1965, Letkol Untung akhirnya ditemukan di sebuah rumah persembunyiannya di Tegal. Penangkapan tersebut berlangsung dramatis dengan perlawanan yang terjadi dari pihak Untung. Namun, akhirnya ia berhasil ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk diadili. Di Jakarta, Letkol Untung diadili dan dinyatakan bersalah atas keterlibatannya di dalam gerakan 30 September. Pengadilannya berlangsung singkat dan penuh dengan tekanan politik. Dan pada tahun 1966, ia dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 6 Maret 1966, Letkol Untung dieksekusi di hadapan regu tembak. Kemudian, kematian Untung mengakhiri babak tragis di dalam sejarah Indonesia. Tetapi, namanya tetap dikenang sebagai salah satu tokoh sentral dalam peristiwa G30S yang kontroversial. Setelah kematiannya, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang berlangsung lebih dari 3 dekade. Biografi Letkol Untung adalah cerminan dari zaman yang penuh dengan gejolak dan pergeseran kekuasaan. Dari seorang prajurit yang berjuang demi kemerdekaan hingga menjadi tokoh di dalam tragedi nasional, perjalanan hidupnya memberikan pelajaran tentang keberanian, keyakinan, dan konsekuensi dari tindakan yang diambil di dalam politik yang penuh intrik. Di bawah bayang-bayang sejarah, kisah Letkol Untung terus hidup, mengingatkan kita akan kompleksitas dan ketegangan yang membentuk negara kita. Dengan segala kontroversinya, Letkol Untung adalah bagian dari mozaik sejarah Indonesia yang tidak bisa dilupakan.